Kembali di Dialog Nusantara Petang, pemirsa, kita masih bersama dengan Pak Taruson Tarihoran, Ketua Tako Kepulauan Riau. Pak Taruson masih bersama kami? Masih. Baik, ini tentunya dalam mewakili Kepulauan Riau, Roli nantinya akan bertemu dengan pesaing-pesaingnya. Nah, ini siapa saja atlet pesaing yang diperhitungkan? Atlet yang diperhitungkan tentu paling utama tuan rumah. Jabar, DKI itu sudah pasti. Nah, ini mungkin ada strategi-strategi tertentu yang telah disiapkan untuk menghadapi mereka, Pak? Tentu saja udah dari awal kita karena sudah bina sama pelatih nasional ya di Surabaya, Pak. Pelatihnya juga sudah menyampaikan tentang kemampuan daripada atlet kita, yang mana atlet kita selalu pelatihnya mengunggulkan gitu, yang sudah sekali. Nah, ini tentunya dalam pembinaan atlet-atlet yang baru. Ini kalau menurut Anda bagaimana regenerasinya selama ini? Bagaimana atlet-atlet baru di Karate Dotako ini mungkin muncul? Apakah sudah ada regenerasi barunya gitu, Pak? Beberapa tahun terakhir ini semakin ramai ya, semakin banyak masyarakat itu para adik-adik kita, para pelajar yang mengikuti latihan di Karate Tako. Dikarenakan ini sudah yang ketiga kali dari Tako mengikuti PON. Tapi ya karena memang di daerah-daerah lain juga berjuang, berlatih sangat keras, tentu belum mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk ini di minggu ini ya, kemungkinan tanggal 11-12 ini akan bertanding di Papua, mengharapkan yang terbaik. Gitu, Bu. Jadi Anda bagaimana melihat atlet-atlet baru ke depannya ini seperti apa? Apakah mungkin nanti ke depannya akan muncul bibit-bibit baru yang lebih banyak, ataukah selama ini mungkin Anda mengkritisi agak kurang minatnya terhadap olahraga di Indonesia? Kalau minat dan semangat adik-adik itu ya untuk latihan karate, khususnya di Batam, sangat antusias. Karate ini di Batam termasuk olahraga favorit untuk anak-anak, sehingga mereka sangat bersemangat, apalagi melihat event nasional sudah banyak juga yang mendapatkan medali atau juara di kelas masing-masing itu, baik di kelas komite maupun kelas bergu gitu. Baik. Kalau dari eventnya sendiri, Pak, ini venue-nya kan berada di Papua, tentunya cukup jauh ya dari Kepulauan Riau. Ini Anda melihat ada kendala tersendiri mengenai jauhnya lokasi? Kalau di lokasi tentunya itu relatif, ya, karena zaman sekarang ini kayaknya nggak ada lagi yang jauh. Jadi tergantung anggaran juga, dana gitu. Kalau dana ada, saya rasa nggak ada yang jauh. Gitu. Baik, kalau kita tadi sudah membahas mengenai dukungan dari PB4K, nah kalau dukungan dari pemerintah daerah sendiri bagaimana, Pak? Pemerintah daerah sudah semaksimal mungkin untuk mendukung para atlet ya, terutama yang berlaga di PON ini dari semua cabur. Hanya saja memang terkendala karena ada penyakit COVID ini, sehingga anggaran itu yang selama dianggarkan tidak full gitu, Bu. Sehingga terpaksa kita mencari dari para donatur, dari para pembina gitu untuk membantu biaya untuk atlet kita gitu. Kalau boleh tahu dojo di Kepulauan Riau sendiri ada berapa sih, Pak? Kalau dojo ada lebih kurang 15 dojo yang sudah rutin berlaku. Nah, ini mulai bergairahnya minat ataupun animo dari para atlet untuk menjadi atlet karate, terutama untuk di Karate Dotako ini sendiri mulai meningkat itu sejak kapan? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Atlet Tako di Kepri berkembang sangat pesat itu semenjak tahun 2000-an gitu ya. Tapi sebelumnya kita datang ke Kepri ini tahun 1994. Di situ juga sudah banyak para atlet kita yang memang terbaik ya, di mana event-event nasional, baik event daerah
Kepri ataupun Kota Batam saat itu selalu mendapat juara, minimal juara 2 umum. Hmm. Selama ini dari tahun 2000-an ya berarti ya Pak ya, ini sampai saat ini berarti sudah 20 tahun lebih. Nah, apa Ya. yang menjadi catatan dari Pak Toruson agar bisa dibuat perbaikan lagi ke depannya? Sebagai catatan untuk perbaikan agar ada peningkatan prestasi adik-adik tentu adalah kebersamaan. Kebersamaan di antara para pelatih juga para pengurus, pembina itu harus bersinergi gitu. Sama-sama untuk memajukan karate di Batam secara khusus ya, secara umumnya di Kepulauan Riau begitu Bu. Kalau untuk bisa menjaring minat dari atlet-atlet muda atau calon-calon atlet ini, apa saja yang sudah dilakukan Pak selama ini? Untuk menjaring atlet tentu sangat banyak juga Bu, permasalahannya. Kita ada beberapa masuk di sekolah-sekolah itu kita di sana melatih ekskul gitu, ekstrakurikuler itu sekolah-sekolah sekarang ini sangat mendukung kegiatan tersebut untuk kegiatan anak-anak di sekolah gitu. Sehingga dari situlah kita akan mencari bibit yang punya bakat akan kita bina gitu. Ini dilakukan selama berapa lama sekali Pak? Untuk pelatihan karate rata-rata kita mengadakannya 3 kali seminggu dalam satu dojo gitu. Nah, dalam 1 tahun ini sudah ada calon atlet kah yang mau bergabung begitu selama dalam pembinaan itu? Banyak sekali Bu. Setelah atlet kita masuk ke PON sebagai atlet PON itu cepat tersebar. Jadi hampir semua di dojo berkembang, didatangi anak-anak untuk berlatih yang di antara orang tuanya gitu. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada anak-anak ataupun calon-calon atlet yang ingin menjadi atlet karate, ini apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus dipersiapkan? Tentu saja pertama-tama mental ya, karena di karate ini yang paling utama itu mental gitu. Kalau anak-anak biasanya yang sampai di tempat latihan itu sebelum berlatih mentalnya masih lemah itu, cengeng gitu ya. Tapi setelah sudah di tempat karate kita akan bina untuk menjadi seorang anak yang kuat mental. Biasanya dimulai dari usia berapa sih Pak? Kita dari usia 7 tahun dari kelas 1 SD kita sudah bina gitu. Dari 7 tahun kemudian dibina sampai akhirnya bisa mengikuti pertandingan itu berapa lama bisa siapnya? Biasanya yang punya bakat itu ya kadang baru setahun pun sudah bisa mengikuti pertandingan di usia dini gitu. Jadi kalau dari semua atlet-atlet ini tentunya tidak semua berbakat begitu ya Pak ya. Nah ini kalau yang menentukan atau menemukan bakatnya ini, apakah memang ada seksi khusus yang mencari bakat begitu untuk ke sekolah-sekolah Pak? Ada Bu, kita ada namanya Bidpres, pembinaan prestasi. Itu akan dia berkeliling di antar dojo-dojo di seluruh kota Batam atau Kepri. Dia akan melihat mana anak-anak yang bakal dijadikan atlet, mana anak-anak yang bakal dijadikan wasit juri, itu ada kriterianya Bu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang berminat untuk menjadi atlet ini, apa yang dilakukan? Apakah ya harus mendaftar ke dojo setempat ataukah harus ikut melalui sekolahnya atau seperti apa Pak? Iya, itu ada dua tadi spesifikan Bu. Ada yang memang dia kepingin untuk berlatih, itu yang di tempat latihan umum. Ya, itu di dojo latihan umum, bergabung semuanya, semua umur gitu. Tapi ada juga memang yang dari sekolah meminta kita untuk melatih anak-anak sebagai ekstrakurikuler gitu, ekskul. Gitu. Berapa tahun sih Pak sampai akhirnya bisa benar-benar matang dan bisa mengikuti kejuaraan hitunglah secara nasional begitu? Itu relatif Bu. Itu ada juga yang sudah 30 tahun pun belum bisa mengikuti kejuaraan gitu. Ada yang baru setahun yang sudah sangat bagus, itu tergantung bakat.
Baik, kalau misalnya nanti ini kan kita berbicara mengenai atlet yang tentunya terbatas juga kalau fisiknya sudah dengan usia yang agak lanjut begitu ya, tentunya kan akan menurun kemampuannya. Ini sampai berapa tahun bisa pensiun, Pak? Sebagai atlet itu sampai umur 25 tahun sudah cukup, Bu. Selebihnya tentu akan menjadi pelatih. Oke. Nah, selama ini pelatih-pelatih yang tersedia di Kepulauan Riau ada berapa banyak, Pak? Pelatih di Kepulauan itu ada lebih kurang 100 orang saya bilang. Hmm. Ya, sabuk itu sebenarnya wajib ngaku gitu. Tapi Oh. terkadang para sabuk dia lebih nyaman bergabung di dojo. Jadi ada bisa sampai 10 atau 20 orang satu grup sabuk hitam. Gitu. Baik, jadi kalau saat ini untuk Rolin sendiri menuju ke Papua ini didampingi oleh siapa saja, Pak? Ini terutama Simpri Narisman ya, sebagai pelatihnya ya. Dia pelatih dari dojo ya. Sampai ke pelatih tingkat nasional juga Simpri Narisman. Beliau juga akan didampingi di PON Papua, itu ada juga pengurus cabangnya. Ya, ketua cabang, juga ada pembina yang kemungkinan akan berangkat hari Sabtu ini ke Papua. Baik, jadi benar-benar didampingi, benar-benar mendapatkan dukungan begitu ya Pak Turusan ya. Baik, ya tentunya kami mendoakan semuanya supaya Rolin bisa mencapai hasil seperti yang diinginkan, yaitu mendapatkan medali emas di PON ke-20 Papua ini. Terima kasih banyak Pak Turusan. Terima kasih Bu. Baik, salam sehat Pak. Salam sehat.